Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi pada pelajaran matematika kelas 7 semester 2. Pada kali ini kita masih belajar pada kompetensi aritmetika sosial. Pada aritmetika sosial ini kompetensi dasarnya adalah 3.5 dan 4.5, yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial, yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, utara. Kemudian untuk KD 4.5 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika sosial. Sama juga yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan utara. Oke, sebelum kita masuk pada materi, mari kita awali dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita mampu memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjualan dan pembelian, untung rugi, persentase untung rugi, harga jual harga beli, diskon, bruto, neto, utara. Nah, untuk hari ini, sekarang kita pertemuan yang ketiga atau yang terakhir dalam materi aritmetika sosial. Kita akan membahas tentang pajak dan bunga tunggal. Pada kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sering menggunakan pajak atau menggunakan bunga tunggal. Sehingga kita harus mempelajari ini agar kita paham dengan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tentang pajak. Pajak itu adalah suatu kewajiban dari masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan yang ditetapkan negara. Jadi pajak ini bersifat wajib. Nah, contohnya ada pajak penghasilan atau PPh, ada pajak pertambahan nilai atau PPN, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, ada pajak kendaraan bermotor atau PKB. Ini yang biasanya ada di sekitar kita. Kita mempunyai motor, kita punya mobil, kita akan ada pajak tahunan yang perlu kita sampaikan kepada negara. Kita mempunyai bumi dan bangunan, kita menempati tempat tinggal kita, itu juga akan ada pajak tahunan setiap tahunnya. Kemudian juga ada pajak penghasilan, ada juga pajak pertambahan nilai. Setiap barang yang dijual itu sebenarnya ada pajak yang include di dalamnya. Nah, bagaimana cara menghitung pajak? Untuk pajak ini sebenarnya tidak banyak kita pelajari di kelas di SMP, nanti hanya sedikit saja tentang pajak. Kita hanya memahami sekilas karena kita pengen tahu sebenarnya bagaimana tahu pajak itu. Nah, cara menghitungnya dengan cara mengalihkan persentasenya dengan harga yang kena pajak. Itulah besar pajak yang perlu dibayarkan. Nah, pajak itu butuh apa? Ini contoh pada gambar di sini ada contoh untuk pajak bumi dan bangunan. Ini sekarang juga sudah ada pajak yang secara online. Karena kita punya NPWP, kemudian kita perlu pajak kita laporkan secara online dan sebagainya. Untuk memahami tentang pajak ini, kita langsung contoh soal yang berkaitan dengan pajak. Contoh 18. Ini karena melanjutkan dengan contoh sebelumnya, sekarang pada masuk ke nomor 18. Pak Ardi membeli televisi terbaru dengan harga 4 juta. Berarti ini harga awalnya yaitu 4 juta. Dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Pertanyaannya, uang yang harus dibayarkan Pak Ardi adalah berapa? Nah, yang pertama dicari adalah
berapa besar pajaknya, besar PPN-nya berapa. Seperti tadi, kita mengalihkan persentase pajaknya dengan harga awal, atau 10/100 dikalikan dengan 4 juta. Yaitu hasilnya, sederhanakan, 400.000 rupiah. Ini besar PPN-nya. Nah, berarti uang yang harus dibayarkan yaitu besar harga awal ditambah dengan pajaknya, yaitu 4 juta ditambah dengan kelebihan 0 ditambah dengan 400.000 rupiah, yaitu 4.400.000 rupiah. Inilah besar uang yang perlu atau harus dibayarkan oleh Pak Ardi. Sangat mudah ya. Kita lanjut contoh soal selanjutnya. Ini contoh soal pada pajak penghasilan. Pak Joni memperoleh gaji 3 juta. Gajinya 3 juta per bulan. Nah, gaji 3 juta itu dengan penghasilan tidak kena pajak 2 juta. Yang tidak kena pajak itu ketika gaji 2 juta. Tidak kena pajak 2 juta. Nah, berarti ada gaji Pak Joni yang kena pajak. Berapa itu? Kita cari. Berarti yang kena pajak adalah penghasilan kena pajak, yaitu 3 juta dikurangi dengan 2 juta, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini disebutkan besar PPh-nya itu 3%. Berapa gaji yang diterima Pak Joni? Nah, perhitungan pajak yang perlu dibayarkan itu dari penghasilan yang kena pajak, yaitu 1 juta. Berarti kita hitung besar PPh-nya adalah 3/100 dikali 1 juta rupiah, yaitu 30.000 rupiah. Berarti besar gaji yang diterima yaitu 3 juta dikurangi pajaknya. Pajaknya sebesar 30.000. Berarti yang diterima adalah 2.970.000 rupiah. Inilah contoh-contoh soal yang berkaitan dengan pajak. Oke, lanjut pada materi tentang bunga. Bunga bank. Ada 2 macam bunga bank. Yang pertama yaitu bunga tunggal, yang kedua yaitu bunga majemuk. Nah, bunga tunggal itu bunga yang dihitung berdasarkan modalnya saja, sedangkan bunganya tidak bisa berbunga lagi. Jadi misalnya awalnya modalnya yaitu 5 juta, maka bunga itu dihitung berdasarkan 5 juta itu. Kemudian yang kedua yaitu bunga majemuk. Bunga yang dihitung secara berkala setiap bulannya, dengan bunganya tetap bisa berbunga. Jadi misalnya 5 juta dapat bunga, misal bunganya tambah 10.000. Nah, nanti bulan selanjutnya dihitungnya berdasarkan dari 5 juta tambah 10.000 dan seterusnya. Nah, kapan kita pakai bunga tunggal, kapan bunga majemuk tergantung bank atau tempat kita meminjam atau menabung. Nah, biasanya di bank-bank konvensional yang sekarang, ketika kita menabung itu yang dikenakan yaitu adalah bunga majemuk, karena dia akan bertambah dihitung berdasarkan saldo terakhir uang yang ada. Tapi kalau misal semacam pinjaman atau angsuran biasanya menggunakan bunga tunggal karena dia dihitung berdasarkan
uang besar pinjamannya atau pertama ditabungkan. Nah, cara menentukan bunga tunggal. Nah, oh ya, di SMP kelas 8 ini, kelas 7 ini kita hanya mempelajari tentang bunga tunggal. Kita tidak mempelajari tentang bunga majemuk. Sehingga kita akan mempelajari tentang bunga tunggal saja. Nah, ada rumus yang biasa kita gunakan untuk menentukan bunga atau persentasenya atau waktunya, yaitu B sama dengan TPW. Dengan B besar adalah besarnya bunga dalam rupiah, kemudian T itu modal atau tabungan awal atau pinjaman awal, kemudian P itu persentase bunga dalam persen. Kalau B besar tadi besar bunganya dalam rupiah, kalau P ini persentase bunga dalam persen. Kemudian W itu waktu dalam tahun. Sehingga ketika nanti waktunya dalam bulan diubah ke tahun dengan cara dibagi dengan 12. Ada juga yang kemudian menggunakan istilah yang lain yang mungkin ada orang yang lebih mudah menghafalkannya, yaitu B itu sama dengan BMW. Sebenarnya sama. B ini adalah persentase bunga, B yang besar yaitu bunga juga, kemudian M itu modal, kemudian W itu waktu. Nah, silahkan kalian pilih mau menggunakan istilah yang mana, tetapi perhitungannya tetap sama. Nah, bunga bank itu kalau sekarang mungkin kita akan lebih mudah ya ngecek di bank itu dengan aplikasi di Android sudah ada namanya mobile banking. Tidak harus datang ke teller atau ke CS untuk transaksi pembayaran di bank. Itu. Oke, kita langsung masuk pada contoh soalnya. Yang pertama, Pak Hirman menyimpan uang di bank sebesar 4 juta. Berarti T-nya yaitu 4 juta. Bank tersebut memberikan bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Ini berarti persentasenya yaitu 12% per tahun. Besar bunga tabungan yang akan diterima Pak Hirman selama 1 tahun. Waktunya 1 tahun. Berarti kita tinggal mencari besar bunganya berapa. Seperti rumus tadi, B itu sama dengan T kali P kali W. T-nya 4 juta, persentasenya 12/100, waktunya 1 tahun. Atau bisa juga ini 1 ditulis dengan 12 bulan ya. Kalau 12 bulan nanti ini 12/12 sama saja dengan 1. Kita hitung. Kita sederhanakan jadinya 480.000 rupiah. Berarti besar bunga tabungan Pak Hirman selama 1 tahun adalah 480.000 rupiah. Nah, ketika ditanyakan tabungan setelah melabung 1 tahun, kita tambahkan dengan uang pertama atau tabungan awal. Tetapi di sini hanya ditanyakan besar bunga tabungan, sehingga cukup sampai 480.000 rupiah. Contoh selanjutnya. Seorang nasabah memiliki tabungan awal 1.200.000. Berarti tabungan awalnya 1.200.000. Setelah 10 bulan, berarti W-nya 10 bulan, tabungannya menjadi 1.380.000. Berarti tabungan akhirnya yaitu 1.380.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah persentase bunga tabungannya berapa. Nah, dari soal ini kita sudah tahu waktu,
sudah tahu tabungan awal, tetapi kita belum tahu persentase. Nah, dari sini sebenarnya kita tahu bunganya berapa selama 10 bulan. Yaitu dengan cara tabungan awal dikurangi tabungan akhir. Maaf, tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Yaitu 1.380.000 dikurangi dengan 1.200.000, yaitu 180.000 rupiah. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, B sama dengan TPW. Tetapi yang diketahui adalah bunganya 180.000 sama dengan tabungan awal 1.200.000 dikali persentasenya belum tahu, dikalikan dengan waktu. Di sini 10 bulan, maka kita ubah jadi 10/12 karena satuan waktu adalah tahun. Oke, kita sederhanakan. Berarti 10.000 P sama dengan 180.000 atau P sama dengan 18%. Berarti persentase bunga tabungannya adalah 18% per tahun. Contoh soal selanjutnya. Anjar menabung di bank sebesar 2 juta. Berarti ini sebagai tabungan awal 2 juta rupiah. Dengan suku bunga tunggal, persentasenya yaitu 6% per tahun. Nah, pada saat diambil, uang Anjar menjadi, berarti ini tabungan akhirnya menjadi 2.080.000. Pertanyaannya adalah lama menabungnya berapa? Seperti tadi, kita yang pertama yaitu mencari besar bunganya dulu dalam rupiah, yaitu tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal, yaitu 2.080.000 dikurangi dengan 2 juta rupiah. Hasilnya yaitu 80.000 rupiah. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, B sama dengan TPW. Bunganya 80.000 akan sama dengan 2 juta dikalikan persentase 6/100 dikalikan dengan waktunya per 12, biar nanti langsung ketemu berapa bulannya. Atau bisa juga kita tuliskan W saja juga nggak masalah. Oke, kita sederhanakan. Ya, 12, ini 2 kali 6, 12 juga. Ini coret 2, ini coret 2. Berarti 10.000 W akan sama dengan 80.000. Berarti W sama dengan 8 bulan. Oke. Ini contoh ketika pengen mencari lama menabung. Satu contoh lagi yang sifatnya pinjaman. Nah, kita mungkin di sekitar kita sering juga ada koperasi simpan pinjam, yang mana kita ketika kita memahami itu, kita akan paham bagaimana perhitungan, angsuran, dan lain sebagainya. Nah, pada contoh soal ini, Pak Ahmad meminjam uang di koperasi simpan pinjam sebesar 9 juta. Berarti ini modal awal atau pinjaman awal dilambangkan dengan T. Koperasi tersebut memberikan bunga pinjaman persentasenya yaitu 12% per tahun. Nah, jika Pak Ahmad ingin mengembalikan pinjamannya dengan mengangsur setiap bulan sebanyak 18 kali, berarti waktunya yaitu 18 bulan. Pertanyaannya adalah besar angsurannya berapa? Nah, dari soal ini yang perlu kita cari pertama yaitu adalah bunga dari pinjaman. Setelah ketemu bunga, kemudian nanti kita cari uang yang perlu dibayarkan. Setelah itu baru kita cari
berapakah angsuran setiap bulannya. Oke, yang pertama kita cari dulu bunganya. Dengan rumus tadi, B sama dengan T kali P kali W. T-nya yaitu 9 juta, persentasenya 12 per 100, kali waktunya 18 per 12. Sehingga akan didapatkan bunganya yaitu sebesar 18 kali 9. 1 juta 62, maaf, 1 juta 620.000 rupiah. Nah, dengan bunga sekian, maka besar yang harus dibayarkan adalah besar pinjamannya awal, yaitu 9 juta, ditambah dengan 1.620.000, yaitu 10.620.000 rupiah. Nah, besar yang harus dibayarkan ini akan diangsur selama 18 kali, sehingga besar ini kita bagi dengan 18. 10.620.000 dibagi dengan 18, akan kita temukan hasil angsurannya yaitu 590.000 rupiah. Ini contoh yang sifatnya pinjaman, dan ini mungkin akan lebih realistis, lebih cocok ketika menggunakan bunga tunggal. Kalau yang tabungan tadi kadang memang ketika di bank sekarang masih menggunakan bunga majemuk, tetapi untuk pinjaman ini biasanya akan menggunakan bunga tunggal. Oke, untuk materi tentang aritmatika sosial sudah cukup, sudah selesai untuk pelajaran hari ini. Ketika ada yang masih belum jelas, silakan bisa ditanyakan baik di WA Group ataupun di WA pribadi saya. Nanti bisa ditanyakan mana yang belum paham, mana yang belum jelas, sehingga kita akan paham, memahami apa yang kita pelajari di aritmatika sosial ini. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk materi yang baru tentang garis dan sudut. Untuk hari ini cukup. Mari kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga memberikan ilmu ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.